Saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Ayo, Pak Hercules, ini menjadi ramai statement Anda yang menebar ancaman akan menggeruduk gedung sate oleh pasukan Anda 50.000. Catat baik-baik Pak Hercules ya. Warga Jawa Barat itu puluhan juta. Bukan 50.000 atau 500.000 seperti klaim pasukan Anda di Jawa Barat. Jadi jangan sampai kemudian tebar kesombongan, tebar ancaman. Nggak baik juga. Kalau Anda mau membuktikan bahwa Anda bukan preman dan pasukan Anda, anggota Anda yang ada di Grib Jaya itu bukan preman, tinggal dibuktikan aja dengan sikap. Bukan dengan statement membabi buta, mengancam-ancam. Itu kan semakin menegaskan bahwa kalian siapa. Akhirnya kan ini dirujak. Anda sedang dipantau oleh Jawara Betawi. Ini gimana coba ini? Saya harap juga kemudian masyarakat Jawa Barat bisa menahan diri. Ya, jangan sampai malah merespons ucapan Hercules menjadi kerusuhan. Janganlah. Dah, anggap bahwa itu mungkin kesalahan terpleset Hercules di dalam ucapan. Tapi mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk ke depan. Gak bisa tebar ancaman. Ini masyarakat Jawa Barat sedang euforia, punya pemimpin yang peduli banget kepada masyarakat. Menata seluruh yang ada di Jawa Barat, mau alamnya, mau manusianya, mau ormasnya, mau di birokrasinya, mau di pemerintahannya dari mulai tingkat provinsi sampai kabupaten, kota, sampai desa. Sedang ditata dengan baik. Anak-anak remaja yang kemudian sekarang okelah dibicarakan oleh banyak orang. Ya, anak-anak sekolah, kalau yang nakal-nakal itu akan dikirim ke barak militer, itu pun kan persetujuan orang tua yang mengirimkan. Saya ngomong dengan istri saya, jujur aja, istri saya itu guru. Saya nanya, sepakat gak melihat remaja anak-anak sekolah sekarang, lalu ada kebijakan gubernur ngirim ke militer untuk dididik? Istri saya sepakat. Kenapa? Karena memang sudah banyak sekali anak-anak sekolah yang susah orang tua untuk mengarahkan, mengatur. Saya sedih sebetulnya. Saya punya ponakan, anak SMA. Karena pergaulan, akhirnya nggak bisa, susah dikendalikan. Ya pasti ada asbab nuzulnya, karena perceraian. Dan itu kemudian kasusnya bukan satu, saya kira banyak orang juga yang orang tua yang mengalami hal yang sama. Susah mendidik anaknya, akhirnya kan buntu, bingung ini gimana, harus kemana nih. Sudah dipesantrenkan ke ini. Tetap aja perilakunya nggak berubah. Karena tongkrongan. Ya, karena circle pertemanan. Karena ini udah ke kampung. Udah minum-minuman. Bahkan kedapatan ada obat-obatan. Ini gimana ini? Semua angkat tangan. Kemudian ada nih dari gubernur memperhatikan problem orang tua untuk bagaimana cara bisa mendidik anaknya. Ini ada. Saya kira ini menjadi harapan baru untuk orang tua di Jawa Barat ini menjadi tenang, menjadi tidak risau bagaimana cara mendidik anaknya dengan circle yang seperti ini, pergaulan yang semakin acak-acakan ini. Ada nih kebijakan gubernur. Saya yakin akan disambut baik oleh orang tua. Sepanjang diserahkannya oleh orang tua. Jadi bukan penilaiannya oleh sekolah, bukan penilaiannya oleh pemerintah, saya kira. Tapi diserahkan oleh orang tua. Ketika orang tua sudah tidak sanggup angkat tangan untuk mendidik anaknya. Serahkan oleh orang tuanya ke barak militer untuk kemudian dididik, dibina. Saya yakin semua remaja anak sekolah itu ingin baik. Cuma karena susah aja lepas dengan circle-nya. Akhirnya karena susah lepas dengan circle-nya, dengan pertemanan, dengan lingkungan. Akhirnya ke situ lagi. Ingin ada perubahan. Karena efek pergaulan akhirnya susah. Begitu. Ketika ada harapan baru yang kemudian ditawarkan oleh gubernur, saya yakin ini bakal menjadi solusi alternatif baik. Ya meskipun itu pro kontra, katakan ini mengambil hak anak dan lain sebagainya. Dibina, dididik di militer. Apa ini jadinya nanti ke depan?
Ya secara politik bisa aja mikir kayak gitu, tapi secara fakta sosial di lapangan, di anak-anak sekolah sekarang, saya yakin banyak orang tua yang kemudian susah angkat tangan untuk bagaimana cara bisa mendidik anaknya ini dengan pergaulan yang semakin bebas hari ini. Terlepas dari kepentingan politik apapun, orang kemudian menghujat itu, tapi substansi yang kemudian ditawarkan oleh KDM untuk mendidik anak siswa di barak militer itu bagi saya ya untuk ukuran solusi mungkin terbaik di zaman sekarang. Oke, kita akan lihat dulu nih sebelum lanjut komentar warga Jawa Barat dan Jawara Betawi menyikapi sikap arogan dan ancaman Hercules kepada Gubernur Jawa Barat. Saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya seorang perwira. Ya, seorang perwira TNI, nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takuti nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau-mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa kita semua yang hadir di sini tidak akan ataupun mentolerir dengan kegiatan-kegiatan premanisme. Jadi saya minta Dirkrimum dibuat kegiatan yang bagus, yang bisa menaikkan kepercayaan publik, yang bisa menggaungkan bahwa kita tidak akan mentolerir kegiatan premanisme yang ada di tempat kita. Kasihan banyak prajurit sekarang yang tidak memiliki harga diri dan wibawa dicaci maki oleh para preman karena pemimpin tidak berani mengambil sikap. Saya sebagai warga negara Indonesia prihatin dan saya adalah mantan purnawirawan TNI. Terima kasih. Semangat untuk para prajurit TNI Polri yang berpangkat Bintara Tamtama. Jangan takut sepanjang kita masih berseragam bahwa kita pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti rakyat akan mendukungmu. Sangat disayangkan abang ini dengan gaya yang masih tetap nggak pernah ada perubahan saya lihat. Diduga bang ini hendak mengkultuskan diri. Ormas yang hebat itu bukan karena jumlahnya banyak. Gimana kalau saya datangkan ke gedung sate 500.000 orang tanpa buat kerusuhan? Buat apa bang datangkan? Itu aja boleh dipertanyakan. Buat apa? Mau menunjukkan kekuatan. Jadi nggak usah ditonjolkan anggota saya. Dari dulu gayanya Bang Hercules ini anggota saya. Jadi apa kalau begini tetap gaya? Ini saya dari seorang aktivis di kota Bekasi saya tinggal. Saya sampaikan kepada Pak Hercules. Jangan terlalu sombong. Diduga abang ini sombong. Anggota saya 500.000 orang. Kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo, Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu kok, Gerindra aja nggak ada ngomong gitu, kok jadi apa yang ngomong? Oke, itu Pak Hercules, warga Jawa Barat itu tidak diam memantau ucapan Anda. Karena kenapa harus ngomong pasukan? Kenapa harus ngomong menggeruduk? Kalau mau saya kerahkan untuk menggeruduk gedung sate 50.000, saya punya pasukan 500.000. Kenapa harus ngomong itu Pak Hercules? Sekali lagi, kalau memang Anda tidak suka, tidak serak terhadap fakta di tubuh organisasi Anda, terhadap sikap atau pernyataan Gubernur Jawa Barat, tinggal dibuktikan aja di lapangan. Ya. Dan persoalan ormas, premanisme ini bukan rahasia lagi. Orang sudah mengetahui, saya kira masyarakat sudah mengetahui, memang banyak yang begitu. Faktanya demikian, Pak. Udah nggak bisa ditutup-tutupi. Nggak bisa ditutup-tutupi. Ya, nggak bisa disembunyikan dengan kalimat kami, nggak bisa. Faktanya beda di lapangan. Banyak yang saya kira para
anggota Ormas ini di lapangan yang mendobrak bahkan visi misinya. Saya kalau mau katakan percaya oke lah, Pak Hercules mau percaya atau jangan ya? Bingung juga. Kenapa kayak gini gitu loh tanggapannya kepada Gubernur Jawa Barat. Malah mengancam-ngancam. Nggak diam Pak warga Jawa Barat itu. Ini warga Jawa Barat itu sedang dikasih anugerah oleh Allah. Dikasih pemimpin yang satu kali lagi menyasar bahkan ke hal-hal yang katakan kalau kecil mah kecil karena sekupnya keluarga. Tapi bagi saya kalau bukan kalau satu keluarga ya iya, tapi problemnya mayoritas orang tua yang kemudian disasar. Oh ini problemnya ini diselesaikan. Oh ini problemnya ini dibantu diikhtiarkan untuk diselesaikan. Sekarang yang lagi rame akan menjadi gorengan luar biasa saya kira untuk urusan siswa itu yang masuk barak militer. Itu kan orang tua yang ngirim. Sudah berjalan tuh di Purwakarta ya kemarin. Ada 39 atau berapa itu diserahkan oleh orang tuanya. Karena merasa sudah angkat tangan, sudah tidak bisa untuk mendidiknya. Karena sekali lagi pergaulan hari ini. Ponakan saya udah saya emang gak jauh-jauh. Ponakan saya yang kemudian real, saya tahu problemnya, saya tahu masalahnya, saya tahu kegiatannya dan lain sebagainya. Nggak lulus SMA, kelas 2 keluar. Ya, karena kalau sudah ada program gubernur nih, yang seperti ini, mungkin saya akan inisiasi ke orang tua saya, ke teteh saya untuk udah masukkan aja ke barak militer. Tapi ya sekarang udah keluar anaknya, nggak lulus SMA-nya, nggak lulus. Itu saudara saya sendiri, kelas 2 SMA, karena pergaulan, karena katakan bahasanya apa ya, kenakalan siswa-siswi ya bahasanya, itu sudah banyak yang melampaui batas. Bahkan bukan hanya di level pendidikan umum. Saya kan orang pesantren, dari SMP, Sanawiyah, SMA, sampai kuliah, beres kuliah saya di pesantren. Ya, dulu itu yang disebut santri nakal adalah dia yang keluar komplek ngerokok. Hanya ingin ngerokok itu nakalnya luar biasa. Saya pernah itu digunduli gara-gara keluar komplek ingin ngerokok 1 batang. Seolah-olah ini kejahatan luar biasa. Dulu 2007, 2008, 2009 ya. Sekarang itu Pak, ini bukan di pendidikan umum, di dalam pesantren, nakalnya ngerokok itu udah hal biasa. Saya tanya-tanya, apa kenakalan santri-santri hari ini? Udah. Mainnya yang disebut kategori nakal luar biasa itu, rokok mah bukan nakal luar biasa. Tapi udah nggak usah saya sebutkan kenakalannya. Jadi memang karena mungkin dipengaruhi oleh media sosial, salah satunya efeknya inilah. Karena dulu mah nggak ada HP, ada HP cenenet, cuma bisa SMS-an, cuma bisa teleponan, kan itu. Nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, nggak bisa ngakses YouTube, tidak tahu. Tidak punya imajinasi untuk nakal itu ABCD apa itu segala macam, nggak ada imajinasi itu karena nggak tahu. Ya sekarang mah imajinasi kenakalan itu kan setiap hari kita konsumsi. Oh ini, oh caranya ini. Dulu mah nggak ada. SMS-an. Jadi nggak ada sugesti nakal itu yang luar biasa itu yang seperti ini nggak ada. Yang sebut nakal luar biasa keluar komplek ngerokok. Udah dicari luar biasa. Ya, kalau dipukul mah dipukul, dikeem, dibotakan. Itu nakal luar biasa kategorinya. Sekarang rokok itu bukan kategori nakal luar biasa, udah biasa. Itu. Jadi memang perkembangan zaman, pergeseran zaman ya memang pendidikannya juga, penyelesaiannya juga, solusinya juga harus beda. Dan saya kira KDM menawarkan solusi luar biasa di dalam kebuntuan orang tua untuk mengarahkan anaknya. Ya,
Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selama sekali lagi penilaian nakal dan tidaknya, penyerahannya bukan ditilai oleh pemerintah, bukan ditilai oleh sekolah, tapi orang tua yang memasrahkan ke barak militer untuk dibina. Orang tua yang pasrah dia. Jadi konsepnya seperti pesantren, ya, dititipkan, dibuat kepasrahan orang tua untuk menitipkan anaknya sepenuhnya untuk dididik di tempat itu, ya, begitu. Kalau pemerintah yang maksa, oh anak ini harus masuk barak, nah, itu salah. Kalau pihak sekolah, oh ini anak ini kategori nakal, enggak. Ini konsepnya harus orang tua. Kalau orang tua yang memasrahkan, saya kira itu sama aja seperti menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Hercules ya.